Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang teks laporan percobaan dengan KD 3.1 dan 4.1. KD.1 yaitu mengidentifikasi informasi dan laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Itu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan. 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi untuk 3.1 adalah 3.11 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan sederhana zat berbahaya pada makanan. 3.12 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan sederhana adanya vitamin pada makanan. Kemudian 4.11 menyimpulkan tujuan dari laporan hasil percobaan. Kemudian 4.12 menyimpulkan bahan atau alat yang digunakan pada laporan percobaan. 4.13 menyimpulkan langkah-langkah laporan percobaan. 4.14 menyimpulkan hasil laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan, garis miring alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Sekarang kita lihat pengertian teks laporan percobaan. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan merupakan sebuah teks yang dihasilkan berdasarkan penelitian. Apa fungsi dari teks laporan itu? Fungsinya adalah sebagai informasi, sebagai bukti, sebagai dokumentasi, sebagai pemecah masalah, kemudian sebagai pertanggungjawaban. Jadi, tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberitahukan kepada orang lain tentang hasil dari percobaan yang sudah dibuatnya. Misalnya, tentang pembuatan karya ilmiah atau laporan praktikum. Sekarang kita lihat ciri-ciri teks laporan percobaan. 1. Memiliki konteks bahasa yang ilmiah, yaitu bahasa yang sesuai dengan bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua berupa laporan hasil penelitian. Jadi, teks laporan itu harus melalui penelitian terlebih dahulu. Kemudian menjelaskan tentang proses penelitian. Berarti di sini yang kita laporkan adalah tahapan-tahapan penelitian yang kamu lakukan. Kemudian terdapatnya bahan dan alat penelitian. Bahan adalah benda-benda yang akan kamu gunakan, yang akan kamu uji. Sedangkan alat adalah alat yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kelima adalah hasil penelitian yang dibuat sebagai sebuah kesimpulan. Sekarang kita lihat ciri-ciri kebahasaan teks laporan. Bagaimana ciri-ciri dari bahasa teks laporan? Yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum. Ya, di sini yang kita lihat itu kebahasaan teks laporan dulu, yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau disebut juga dengan generik. Ya, kelompok seperti kendaraan roda 2, apa saja jenis kendaraan roda 2. Kemudian yang termasuk transportasi umum, kemudian mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Ya, seperti ketika, maka, dan seterusnya. Yang ketiga, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren atau keserasian atau adanya hubungan antara kalimat yang satu dan kalimat yang berikutnya.
4. Menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya berawalan me atau berawalan ber. Kemudian yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Kata kerja aktif juga ditandai dengan berawalan ber atau berawalan me. Kemudian yang keenam, tidak ada urutan waktu, tetapi adalah adanya urutan kegiatan. Urutan kegiatan tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka proses akan menjadi salah. Kemudian menggunakan kata benda dan frase benda. Kalau kata benda berarti hanya satu kata, sedangkan frase berarti gabungan beberapa kata. Misalnya di sini yang berupa kata benda adalah air. Sedangkan menjadi frase benda 3 liter air. Berikut nomor 8. Ya, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah di bidang ilmu. Atau disebut juga dengan kata istilah. Ya. Kemudian biasanya juga disertai dengan foto, diagram, atau peta. Ya. Kemudian, kaidah kebahasaan teks laporan. Pada dasarnya teks laporan percobaan sama halnya dengan teks prosedur. Akan tetapi terdapat perbedaan pada hasil dan kesimpulan. Pada teks prosedur, isinya hanya sekedar menyampaikan tentang proses kegiatan dari awal sampai akhir. Sedangkan teks laporan percobaan, ya, hal yang disampaikan secara lengkap sesuai dengan hasil yang nantinya dibuat kesimpulan. Adapun kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan meliputi 1. Adanya sinonim. Apa itu sinonim? Yaitu persamaan kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain. Contoh, ada kalimat, ya, untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor internal. Nah, di sini yang dikatakan dengan kata bersinonim adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian terdapat antonim. Antonim artinya adalah memiliki perlawanan makna atau berpersisi makna. Contoh, kita membutuhkan lebih kurang 2 liter air. Yang ketiga, terdapat bilangan kata. Misalnya, 1 batang pohon yang ditanam pada pot. 1 batang. 4, terdapat kalimat perintah. Ditanam, bukan di taman ya, ditanam. Kemudian terdapat kalimat perintah. Contoh, potonglah batang itu sekarang juga. Kemudian yang kelima, menggunakan kata sambung atau konjungsi. Contoh, kata sambung dan, kemudian kata sambung atau, kata sambung bahwa. Nah, contoh kalimat, ayah dan ibu pergi ke ladang. Dan, kemudian sekarang pilih buah apel atau mangga. Atau. Berikut yang keenam, menggunakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat atau lebih dalam satu kalimat. Kemudian, contoh, tinta tidak terlihat juga. Bisa dibuat menggunakan reaksi kimia. Atau melihat cairan tertentu melalui sinar ultraviolet. Kemudian menggunakan kata kerja. Contoh, membiarkan akar tanaman pacar air. Ini berarti membiarkan. Kemudian kita lihat tahapan dalam membuat teks laporan percobaan. Pertama, kita harus menentukan judul. Yang kedua, membuat kerangka teks penelitian. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks penelitian. Yang keempat, menentukan kesimpulan dengan grafik atau gambar. Berikut di sini ada. Perhatikan di sini ya, model teks laporan. Kamu harus memikirkan sebuah judul. Maka di sini kita lihat ada judul. Kita akan membuat sabun mandi dari lidah buaya. Apa tujuannya?
Nih, sabun menjadi kebutuhan manusia karena biasa digunakan untuk mandi atau membersihkan diri. Banyak orang yang memilih membeli sabun yang ada di pasar, padahal ada cara membuat sabun sendiri yang menggunakan lidah buaya. Apa tujuannya? Di sini ada tujuannya adalah tentunya kita mengetahui bahwa bahan yang digunakan alami sehingga akan terjamin keamanannya. Di sini ada alat dan bahan. Kamu lihat di sini ada. Mana yang merupakan alat? Alat pisau. Kemudian saringan. Sendok sayur. Panci. Kemudian mana yang bahan? Lidah buaya. Kemudian pewangi. Kemudian air. Ya, bagus. Sekarang kita lihat langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, cuci lidah buaya hingga bersih. Kemudian yang berikut, potong lidah buaya kecil-kecil. Yang berikutnya, peras lidah buaya yang sudah dipotong hingga seratnya keluar. Yang berikutnya, tambahkan air sedikit. Kemudian, tambahkan pewangi secukupnya. Aduklah sampai semuanya tercampur. Setelah campuran itu mengembang, jika ingin sabun cair, campuran tersebut sudah bisa digunakan. Jika ingin sabun batangan, masukkan campuran tersebut ke dalam cetakan, lalu masukkan ke dalam lemari pendingin. Terakhir, keluarkan sabun yang ada di dalam lemari pendingin. Nah, mana hasilnya? Hasilnya sabun dari lidah buaya siap dipakai. Demikianlah materi kita kali ini. Untuk tugas selanjutnya, silakan kamu buka link yang Ibu kirimkan nanti melalui WA Group. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.